Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pertemuan kita belajar seperti biasa dalam keadaan situasi dan kondisi yang kurang baik di tempat kita, bahkan di dunia. Baik, pada pertemuan hari ini untuk kelas 5 kita akan membahas mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Baik, silakan kalian buka bukunya. Tentunya kalian sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kalian buka buku paket kalian? Oke, kalian buka buku paketnya. Pelajaran kedua, halaman 13. Dengan judul mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Al-Quran surah At-Tin. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pagi hari ini kita membahas tentang mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Di dalam Al-Quran nama-nama Allah itu disebut Asmaul Husna. Artinya nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99 nama-nama Allah yang baik. Apakah kalian sudah hafal? Kalau belum, marilah dari sekarang kalian mulai menghafalkan nama-nama Allah yang 99 itu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nama-nama Allah, tapi cuma dibatasi beberapa saja. Ada 4 nama Allah. Yang pertama akan kita bahas Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat Al-Ahad. Baik anak-anakku sekalian, di halaman 14 kalian lihat buku kalian tentang nama-nama Allah yang baik. Al-Mumit mengandung arti Allah Maha mematikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya yang bernyawa, yang memiliki nyawa makhluk Allah yang ada di dunia ini, apakah dia tumbuhan, hewan, manusia, binatang, apapun jenisnya, besar atau kecil, terlihat atau tidak terlihat, maka semuanya Allah punya kehendak untuk mematikan. Dan semuanya pun akan mati, karena tidak ada makhluk yang abadi, tidak ada makhluk yang kekal. Kekekalan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sifat Allah, dengan nama Al-Mumit, Allah Maha mematikan, Allah mau berkehendak akan sesuatu makhluknya yang ada di dunia ini, baik yang terlihat atau yang tidak terlihat, Allah berkehendak untuk menghidupkan dan mematikan. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, kita tidak akan mengetahui kapan akan berakhirnya usia kita. Apakah sampai tua renta, apakah sampai dewasa, remaja, anak-anak, semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Dengan nama Allah Al-Mumit, makanya marilah kita selalu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempersiapkan diri kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, dalam rangka mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah yang kedua yang akan kita bahas adalah Al-Hayyu. Allah Maha Hidup, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kekal selamanya, dan yang memberi makhluk untuk hidup dan matinya. Bapak akan berikan contoh anak-anakku sekalian, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tetapi kita melihat orang
yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat. Tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Begitu juga anak-anakku sekalian, wabah yang sedang ada di dunia ini, virus corona COVID-19 ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki orang itu akan terkena, maka dengan upaya apapun dihalang-halangi, maka tidak bisa terhalangi. Maka orang itu akan terkena. Allah mau berkehendak. Semuanya yang terjadi pada diri manusia, pada makhluk Allah yang ada di dunia ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi anakku sekalian, gunakanlah kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Kalian tentunya sebagai pelajar, belajar dengan baik. Senangkanlah hati kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dengan semaksimal mungkin, sehingga kalian menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kalian, dan insya Allah juga akan menjadi orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain. Kuasa Allah, ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua kita. Anak-anakku sekalian, yang ketiga mau sunnah yang akan kita bahas Al-Qayyum. Allah yang maha berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Sampai kapanpun Allah tidak membutuhkan zat lain, tidak membutuhkan makhluk lain. Allah berkehendak dengan sendirinya. Anak-anakku sekalian, Allah berkehendak dengan sendirinya. Ini berkaitan dengan Asmaul Husna. Yang keempat yaitu Al-Ahad, Allah Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang serupa dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sebaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, dengan 4 Asmaul Husna yang kita bahas di kelas 5 ini, Bapak berharap kalian dapat menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang baik, anak yang taat hanya kepada Allah dan juga hanya kepada orang tua kalian dalam menjalankan amalan ibadah. Baik anakku sekalian, kalian buka halaman 14. Ada aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mulia hidup kita di dunia ini, dan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, maka kita harus yang pertama, sebagai nama Allah Al-Mumit mengandung arti Allah mau mematikan. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah suatu yang harus ditakuti. Kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin hidup, ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena mau tidak mau, suatu saat kita akan pasti mendapati yang namanya kematian. Baik anak-anakku sekalian, 4 Asmaul Husna yang kita bahas, mudah-mudahan kalian dapat mengerti dengan baik, dapat mengetahuinya dengan baik, dapat menjalankan dalam kehidupan kalian dengan baik. Tugas kalian adalah kalian hafalkan 4 nama-nama Allah, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad, juga terjemahnya harus kalian hafal. Pertemuan yang akan datang, kita akan melakukan video call. Bapak akan hubungi kamu melalui video call, lalu kalian akan Bapak tanya tentang 4 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk menjalankan segala apa yang Allah perintahkan, dan kalian tentunya dapat menjalankan amanah dari orang tua kalian, belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, agar kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama.
Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.